Dasi doang ya, keren kayak gini. Nah, apa kamu gak malu sama orang berdua ini? Hei, kalau ngomong itu dijaga. Jangan asal nyeplos kamu. Ya, kamu mau interview saja udah kayak gitu tingkahnya. Kalau Bapak bilang peraturan seperti itu sangat inkonstitusional. Jadi peraturan yang seharusnya tidak diterapkan, kenapa harus diterapkan? Semoga pekerjaan hari ini itu lancar kayak biasanya. David, Iya, hari Bu. ini kan jadwal ini ya, buat interview. Iya, Bu. Aku mau istirahat dulu. Ntar lagi kalau ada yang mau interview, suruh tunggu aja dulu ya. Iya. Ini absensinya. Oh, ini nama yang mau interview. Iya. Bisa kan? Bisa, Bu. Saya mau istirahat dulu sebentar ya. Iya, Bu. Oh iya, Fit. Hari ini manajer kita mau datang yang di pusat. Katanya mau lihat gimana proses interviewnya. Kalau duluan manajer yang datang, bilang aja saya lagi di luar cari makan gitu ya. Iya, Bu. Ya. Ntar ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Mas, mau Iya, Mbak. nanya, Mas kerja di sini? Oh enggak Pak, cuma mau interview. Oh sama berarti di kantor ini kan Iya, interviewnya? Oh, Mbak iya. juga mau interview? Iya. Kalau Sama. gitu ya barengan. Oke. Kebetulan ya ketemunya sama Iya, Mas. Mbak. Permisi. Permisi. Ya. Pak mau interview. Oh, silakan, Bu. Permisi ya. Oh ya, sekarang di sini. Bawa kursi. Di sini Langsung ya. ya. Saya dulu. Oh, berdua. Iya, Bu. Oh, baik. Coba aku mau lihat berkasnya. Punya kamu? Kalau punya saya sudah dikasihkan kemarin Pak. Oh, sudah dikasihkan. Tinggal. Punya orang dalam berarti. Punya saudara yang kerja di sini? Enggak Pak, temen cuma Pak. Oh, teman. Kalau Mbak ini? Ini Pak. Berarti Punya nggak punya saya. kenalan orang dalam berarti? Tidak, saya kan lihat pengumumannya di selebaran, Oh iya, iya. di Paham. pamflet. Paham. Udah tahu syaratannya? Iya. Selain surat lamaran, udah tahu? Belum? Apa ya Pak? Nah, gini kan ya, Mbak, Mas, kalau Mas punya orang dalam, pastinya Mas sudah tahu. Kalau Mbak belum tahu, nah saya jelaskan. Karena yang pegang karyawan baru itu saya. Nah, makanya kalau Mbak mau langsung bekerja, ada satu hal yang harus Mbak penuhi. Apa Mbak itu tuh Pak? harus bayar uang 20 juta. Loh, Kok gitu Pak? iya. Loh, kamu gak dikasih tahu sama temennya? Teman saya gak ada konfirmasi Pak. Gak ada konfirmasi. Cuma Kebetulan sekalian paling temannya kamu itu lupa mau kasih tahu. Temannya kamu itu Mas Arif itu kan? iya. Iya. Dia dulu tuh bayar juga ke saya. Makanya aku langsung masukkan, langsung kerja. Nah, kalau melewati saya itu ya, nah jenjang karir yang bakalan kalian terima itu pasti cepat meningkatnya dibandingkan kalau nggak bayar. Tapi kan Pak di pamflet itu kan ditulisin kan tanpa dipungut biaya. Iya. Kalau kalian masuk dari orang lain ke sini, saya nggak menjamin. Soalnya yang pegang kekuasaan di kantor sini itu saya gitu loh. Oh ya, supaya Mbak dan Mas tidak ragu lagi ya mau masuk kantor sini dan mau memenuhi persyaratan yang saya berikan, saya bakalan ngasih berkas pada kalian. Tunggu di sini kita.
Mas, kok bisa bayar ya? Iya. 20 saya juga juta kurang lagi. tahu. Iya, tapi gimana ya? Soalnya kata teman saya Mas Arif itu ya Pak, kan dia Iya. juga kerja di sini. Katanya sih enggak perlu ada biaya, cuma persyaratan ya kayak fotokopi punya Mbak ini. Iya kan saya juga ada pamfletnya, nah terus ada nomor adminnya gitu. Sudah saya cek dan nggak ada biaya persyaratan gitu. Kok tadi Bapak ini? Kan soalnya dia atasan. Tapi kan kita di sini mau cari kerja. Waalaikumsalam. Mau interview juga Mas? Enggak, Mas. Duduk di Sudah sana. apa ini Mas? Duduk. Duduk aja Mas. Duduk. Permisi. Ya. Oh, ini interview Iya, Iya. kita lagi interview. pimpinannya. Masih ke dalam, katanya mau ambil berkas. Udah nggak apa-apa di sini. Dari mana Mas? Saya dari kota sebelah, Mas. Oh iya. Sofian. Oh, Mas Sofian. Dita. Oh, Pak Dita, saya Bayu, Mas. Iya. Kok nggak bawa berkas? Oh, enggak. Loh, ada yang mau interview juga ternyata. Kebetulan sekalian aku briefing ya, karena Mas siapa? Nadia, Pak. Oh, Atmaja ya. Kesini mau ngelamar biasa apa ada teman, ada saudara yang kerja di sini? Mas ini, maaf, Pak. Bapak ini sebagai apa di sini? Saya yang megang karyawan baru, yang menginterview, yang menerima karyawan baru itu saya. Enggak, maksud saya HRD kah atau staff kah atau manajer kah? Aku tuh di sini ya. Aku pimpinan, manajer. Jadi segala sesuatu itu yang berurusan di perusahaan ini itu aku yang megang. Oh ya, kita mulai ya interviewnya. Dan ini Mbak Mas, Ya. supaya Mbak Masnya itu percaya. Nah, tolong dibaca dulu. Sebentar. Ini interview, tapi gimana sih, saya nggak paham maksudnya. Gini Mas ya, karena Mas baru datang, saya jelaskan lagi. Mas di sini bawa surat lamaran kerja. Iya, bawa. Nah, kalau sudah bawa surat lamaran kerja, ada satu hal lagi yang harus dipenuhi, yaitu Mas harus bayar uang sebesar 20 juta. Karena itu adalah persyaratan terakhir masuk kantor di sini. Kalau Mas emang mau bekerja di sini, kalau Mas gak mau bekerja ya terserah. Nggak, mohon maaf, saya potong Mas ya. Jadi begini Mas, ada orang yang mau melamar kerja di sini, kemudian diminta uang nominalnya itu tidak sedikit. Dan kalau setahu saya tidak ada biaya administrasi apapun ketika kita melamar kerja. Iya bener tuh Pak. Tapi kenapa kok itu di ini Mas? Ya Mas, sekarang itu pekerjaan sulit, susah. Banyak ya lulusan sarjana di luar sana itu ya. Ya, Itu mencari kerja. Iya Mas, tapi ini yang nggak masuk di akal juga Mas. Kenapa kita kok harus ditarik uang nominalnya yang tidak kecil? Bahkan spesial pun seharusnya tidak bisa diminta uang gitu Mas, tanpa ada berkas dan prosedur yang jelas. Iya Hei, Pak. itu emang udah aturan perusahaan. Loh, mohon maaf. Mas itu cuma mau interview di sini. Hah? Nah, iya. Kalau emang Mas gak mau bekerja di sini ya silakan cari pekerjaan di luar sana. Kalau Mas gak mau bayar, silakan Mas jadi pemulung. Mas, jadi pemulung aja itu ya
beli peralatan mulung itu pakai uang, Mas. Oh, berarti- Apalagi Mas itu bawa ke sini itu udah berdasi. Oke, berarti- Seharusnya Mas itu tahu Iya. peraturan yang ada di kantor lain itu bagaimana, Mas. Iya, paham Mas. Berarti kalau diibaratkan pemulung harus beli peralatan, berarti mereka yang mau bekerja di sini juga seharusnya beli peralatan. Toh peralatannya ada baju, ada tas, kemudian ada sepatu. Nah, itu tahu. Iya, Pak. Nah, kalau di kantor, Loh, itu untuk kerja di kantor, Mas. kalau di kantor itu masih ada yang harus dilengkapi, Mas. Loh, sebentar ini agak sedikit. Saya kurang sepakat kalau begitu, Mas ya. Kasihan mereka di sini mau cari hidup. Nih, Mas, kenapa kok harus ditarik uang untuk bekerja di sini? Sebenarnya Mas ini sebagai apa di sini? Sebagai rentenir kah atau sebagai Kalau ngomong itu dijaga. Jangan asal nyeplos kamu. Ya. Kamu mau interview saja udah kayak gitu tingkahnya. Kamu gak pernah lihat, di kantor lain itu pakai dasi. Ya, orang pakai dasi itu gak langsung pakai dasi, Mas. Itu kebanyakan itu bayar. ya saya juga Hah? sebagai nasi nggak sebanyak. Kalau pakai dasi doang itu ya, mau interview, apa kamu gak malu sama tangganya kamu? Ya, belum punya kerja aja udah pakai dasi segala kayak gitu. Ya, mau ikut karnaval kamu? Kalau emang gak mau bayar silakan. Masih banyak yang ngelamar kerja di sini, Mas. Iya, Mas. paham. Itu pun gak terlalu mengkorek-korek isi peraturan yang ada di perusahaan di sini. Iya, saya- Kamu gak punya uang apa gimana kamu bayar? Coba nih contoh, Mas sama Mbak. Dia datang pertama itu ya, gak banyak komentar. Aku ajukan persyaratan, dia langsung mengiyakan karena dia tahu mencari pekerjaan itu sekarang susah. Apalagi itu ya, sekarang itu musim pandemi. Iya, Mas. Iya, Mas. Saya paham. Mereka tidak komplain sama Mas karena mereka masih bingung dan mereka mungkin agak sedikit takut gitu loh. Ya, betul. Iya. Cuman kalau misalkan orang yang mau mencari rezeki itu malah dimintai uang, ya itu sebenarnya agak sedikit lucu. Dan juga kenapa seharusnya kalau misalkan benar-benar pemimpin, kenapa kok bersikap seperti itu, Mas? Kan harus kasih contoh yang baik terhadap Itu cuma pemikiran orang-orang yang gak punya uang. Isi dompetnya itu gak ada. Dasi doang ya. Keren kayak gini. Apa kamu gak malu sama orang berdua ini? Iya, gak malu? Loh, kenapa saya harus malu, Mas? Dia tuh gak banyak omong dari tadi. Bukan nggak banyak orang. Orang yang punya uang itu ya gak banyak omong. Saya ajukan langsung mau bayar. Oh iya Pak, saya mau bayar Pak. Karena saya itu Tapi Pak, saya tidak punya kalau uang sebanyak itu. Dan juga lagi yang begini, Mas. Ya, seorang leader, seorang pemimpin harus memberikan contoh yang baik terhadap karyawan. Apalagi ini masih mau jadi karyawan, masih calon. Kalau misalkan dilihat pertama kali seorang pemimpin itu sikapnya begini, saya yakin mereka nggak akan mikir 1000 kali untuk bekerja di sini. mikir 1000 kali. Ya, mikir 1000 kali. Aku pengen tahu dia bakalan menjadi pengangguran. Saya sudah jamin. Karena pekerjaan sekarang itu susah, Mas. Di mana-mana kantor itu ya mengurangi karyawannya. Cuma kantor di sini yang menambah karyawan baru. Iya, tapi Siapa yang nggak mau bayar? gini, Mas ya. Soalnya, coba diperjelas dulu, uang itu untuk apa? Uang itu, itu ya, saya jelaskan. Itu buat biaya administrasi dan lain-lainnya. Oh gitu. Ini kan kalau misalkan diseleksi secara sportif, dari tadi mungkin sudah selesai interviewnya, Mas. Tapi kalau misalkan Mas atau Bapak cuman marah-marah dari tadi, juga masalah uang itu juga saya rasa apa ya, tidak sesuai dengan SOP yang ada di kantor ini. Jadi masih apa ya, tidak legal gitu. Sekarang kalau nyeleksi karyawan dengan sportif itu ya banyak pelamar yang melamar di sini. Udah penuh tuh. Loh, bagus dong.
Jadi perusahaan kan lebih banyak referensi. Tapi kalau misalkan peraturannya seperti ini, saya rasa tidak ada peraturan seperti itu. Kalau Bapak bilang peraturannya seperti itu sangat inkonstitusional. Jadi peraturan yang seharusnya tidak diterapkan, kenapa harus diterapkan? Mas, kalau emang nggak mau kerja silakan. Aku bisa mendapatkan kayak kamu aja itu ya. Sehari 100 orang itu bisa. Iya Mas, tapi kalau misalkan menggunakan peraturan seperti itu, sudah saya katakan tadi bahwa itu tidak legal Mas. Dan itu tidak boleh diterapkan. Ya terserah saya dong. Mau di kantor swasta bahkan BUMN pun tidak ada yang menerapkan peraturan seperti itu. Jangan mengada-ngada peraturan Mas. Aku nggak tahu mengada-ngada peraturan Mas. Kalau Mas silakan, itu pintu masih terbuka Mas. Silakan kamu angkat kaki dari sini. Loh, alasan kenapa saya harus angkat kaki di sini? Sedangkan Bapak tidak bisa menunjukkan identitas kalau misalkan sebagai pemimpin di sini. Kalau Bapak sebagai pemimpin di sini, katanya tadi sebagai pemimpin. Kalau Bapak benar-benar pemimpin di sini, saya pengen tahu identitasnya mana, baru bisa mengusir saya dari sini. Kamu ini siapa? Ya, pimpinan bukan? Mas dari tadi meja yang digebrak, kemudian ini yang digebrak sekalian tuh Mas. Apa kursinya sekalian lempar Mas? Mas, kamu dari tadi kok nyolong terus ya? Hah? Loh, Kamu kesini tuh niatnya mau interview apa gimana? gini Mas ya. Kalau cuma mau bertengkar, bukan di sini Mas. Bukan mau Di pasar sana tuh. Bukan mau tengkar, cuman saya ingin tahu kejelasannya bagaimana. Bapak atau Mas dari tadi bilang seperti ini ABC dan lain sebagainya, tapi tidak ada landasan teoritisnya yang jelas. Jadi saya tanyakan sedetail-detailnya agar seluruh calon karyawan yang interview ke sini itu tidak terkecoh dengan peraturan yang mengada-ngada. Coba apa landasan harus kita bayar uang? Kan tidak ada landasannya. Saya kan udah jelaskan dari tadi. Hah? Uang itu buat administrasi. Kenapa nih kok kamu marah kita aja? Bu Windy udah selesai istirahatnya. Pak Bayu sudah datang Pak, kenapa nggak harus selesai aja tadi Pak? Enggak, ini soalnya saya pengen tahu Bu, proses interviewnya bagaimana. Bu, Ini kenapa ya? Bu Windy tolong jelaskan. Kok Ibu panggil Pak Bayu? Ini yang mau datang ngobrolnya David. Jadi gini, Mas. Udah nggak apa-apa, duduk aja. Jadi gini, Mas siapa ini namanya? Mas David Pak. Ini di sini sebagai apa? Sebagai pesuruh Pak, tadi soalnya saya keluar, jadi David yang disuruh gantiin sebentar. Soalnya dia tadi ngaku ke calon karyawan yang interview ke sini, dia katanya manajer. Dan juga proses interview ini sangat tidak sehat, Bu. Kenapa ya Pak? Jadi seharusnya yang interview itu Ibu, tapi kenapa kok Mas ini yang mau interview? Malah tadi mas-mas yang interview ke sini itu dimintai uang. Saya menyaksikan sendiri di sini. Bahkan saya kan dikira mau interview juga ya, sekalian lah saya dengarkan. Nah ternyata dia minta uang Bu, sebesar 20 juta. Padahal di kantor saya tidak ada peraturan seperti itu. Enggak Pak, saya enggak nyuruh kayak gitu. Malahan saya nyuruh buat yang interview suruh nunggu dulu sebentar. Cuman gitu aja Pak. Enggak, saya enggak nyuruh dia ngomong apa-apa lagi. Berarti ini murni kesalahan si David ini ya. Sudah gini aja Bu. Fit, Mas David kan namanya ya? Iya Pak. Kalau misalkan bukan wewenangnya, saya minta tolong jangan sekali-kali mempersalahgunakan kepercayaan dari atasan kamu. Apalagi kamu di sini cuma sebagai pesuruh, kamu ngaku-ngaku sebagai pimpinan atau manajer. Saya manajer yang sebenarnya. Saya kunjungan jauh-jauh dari luar kota ke sini. Ini yang saya dapat, ini yang saya lihat. Dan saya sangat kecewa. Dan juga Bu Windy, lain kali kalau misalkan mau mempercayakan ke orang, ya pilih-pilihlah, jangan orang seperti ini. Saya mau orang ini dipecat. Dan juga satu lagi Mas ya, mereka kesini itu membawa harapan dari keluarganya Mas. Keluarganya menunggu, mendoakan di rumah. Tapi ketika mereka pulang, mereka minta uang sama keluarganya Mas. Dan sebagai orang tua pasti akan mengusahakan agar anaknya bisa sukses. Tapi apa tega Mas itu atau Bapak ini melihat mereka yang butuh pekerjaan tapi malah ditarik uang sama Bapak? 20 juta bukan uang kecil loh Mas. Bagaimana kalau misalkan mereka bukan orang yang mampu, orang yang tidak mampu?
Di mana hati nuraninya Mas? Di mana rasa kemanusiaannya Mas? Ya, saya mohon maaf Pak. Apalagi Karena- sampai gedor-gedor meja begini dari tadi. Itu sangat tidak manusiawi dan sangat tidak sopan, mencemarkan nama baik kantor saya. Ya Pak, saya minta maaf Pak, karena saya kepepet Pak. Saya sangat membutuhkan uang. Nah, meskipun membutuhkan uang, pakai cara yang benar Mas, bukan cara seperti ini Mas. Dengan cara merugikan orang lain Mas. Saya juga pernah ada di posisi Mas. Profesi awal saya sebagai OB Mas. Cuman saya tunjukkan ke pimpinan saya kalau saya itu bisa, kalau saya itu mampu. Ya akhirnya saya jadi manajer sekarang. Bukan malah pura-pura seperti Mas dengan cara menjadi manajer, menjual nama jabatan untuk mendapatkan uang orang lain, padahal itu bukan hak Mas. Sudah, sekarang begini aja. Saya nggak mau tahu. Ini akan saya bawa ke pihak yang berwajib dan Mas saya pecat. Pak, jangan Pak. Saya nggak mau tahu. Sekarang silahkan pergi atau nanti akan mendapatkan sanksi yang lebih daripada ini. Sekarang silahkan pergi. Daripada nanti tambah menyesal di sini. Ya Pak, amin coba. Lain kali kalau misalkan mau seleksi karyawan itu juga harus seleksi secara sportif, meskipun cuma 10 ya, setidaknya meskipun dia tidak pintar, carilah yang jujur. Dan juga kasihan kan misalkan ada yang dirugikan begini. Sudah, saya mau ngecek di dalam untuk berkas-berkas di dalam. Ibu lanjutkan proses interviewnya, kayaknya di luar tuh masih antri juga, itu masih banyak. Iya Pak, maaf ya Pak. Iya Bu. Duduk aja Pak, sama saya aja.